Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andika Prasetya pada channel ASN Guru, channel berbagi tutorial dan informasi terbaru. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Bagi teman-teman yang sudah subscribe channel saya doakan lulus diangkat P3K tahun ini. Amin, amin ya robbal alamin. Pada video kali ini kita akan membahas soal terkait P3K Teknis PGSD. Soal nomor 1. Bila resultan gaya bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah titik. A. Kecepatan selalu tetap meski waktunya berubah-ubah. B. Percepatan selalu tetap meski waktunya berubah-ubah. C. Kecepatan selalu berubah-ubah meski waktunya tetap. D. Percepatan selalu berubah-ubah meski waktunya tetap. E. Percepatan selalu tetap meski waktunya berubah-ubah. Silahkan di-pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Kita ketahui bahwasanya kata kunci dari soal nomor 1 adalah resultan gaya sama dengan 0. Soal nomor 1 terkait dengan gerak atau kinematika. Ilmuwan yang meneliti terkait gerak atau kinematika adalah Newton. Dia mengatakan bahwasanya ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Mari kita bahas hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu memiliki dua keadaan, yaitu dia bisa diam atau dia bisa bergerak. Bergerak dengan ciri-ciri percepatannya 0 dan kecepatannya tetap. Selanjutnya pada kondisi 2, yaitu diam. Ciri-ciri benda diam adalah percepatan dan kecepatannya sama dengan 0. Itu terkait hukum Newton 1. Benda memiliki dua keadaan, yaitu diam dan bergerak secara GLB. Selanjutnya yaitu hukum 2 Newton terkait percepatan yang biasa kita sebut dengan F sama dengan M kali A. F dari kata force and M dari kata mass dan A dari kata acceleration. Jadi hukum 2 Newton terkait dengan percepatan, di mana percepatan itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Selanjutnya kita membahas terkait hukum 3 Newton atau biasa disebut dengan hukum aksi reaksi. Gampang sekali mengingatkannya, yaitu 2ABG beraksi reaksi. Apa itu ciri-ciri aksi reaksi? Yaitu 2 terjadi pada dua benda. A. Arahnya berlawanan. B. Besarnya sama. Dan G. Pada garis lurus. Kita analisis option yang A. Kecepatannya selalu tetap. Itu merupakan hukum 1 Newton. Atau lebih jelasnya pada GLB. Gerak lurus beraturan. Selanjutnya yaitu option yang B. Percepatannya selalu tetap meski waktunya berubah-ubah. Percepatannya tetap. Berarti di sini adalah hukum 2 Newton. Yang selanjutnya adalah yang C, kecepatannya selalu berubah-ubah meski waktunya tetap. Adalah hukum 2 Newton. Dan yang terakhir, yang E, percepatannya selalu tetap meski kecepatannya berubah-ubah. Itu merupakan hukum 2 Newton. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Mari kita masuk pada soal nomor 2. Soal nomor 2. Sebuah benda yang semula diam bergerak dengan kecepatan tetap selama 10 sekon. Jika jarak yang ditempuh adalah 100 meter dan massa benda adalah 5 kilo, maka besar gaya yang bekerja adalah titik. A. 40, B. 20, C. 50, D. 10, dan E. 30. Silakan di-pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita mencari jawabannya. Bahwasanya S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat, di mana S adalah jarak yaitu 100 meter dengan V0 adalah kecepatan awal adalah 0 dan T-nya adalah 10 sekon. Dengan A-nya adalah hanya yang ditanyakan dan T-nya adalah 10 sekon. Dari persamaan tersebut mengetahui bahwasanya A atau percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Jika dimasukkan ke hukum 2 Newton dengan persamaan F sama dengan M kali A, berarti 5 kali 2. Jawabannya adalah 10 Newton. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kita akan memasuki soal nomor 3.
Soal nomor 3. Seorang anak mendorong dengan gaya 60 Newton sehingga benda tersebut bergerak dengan kecepatan tertentu. Jika massa benda tersebut adalah 6 kilo, maka percepatan benda tersebut adalah titik. A. 20, B. 50, C. 60, D. 10, dan E. 40 meter per sekon kuadrat. Silakan di pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita cari jawabannya bersama-sama. Kita ketahui bahwasanya rumus hukum 2 Newton adalah F sama dengan M kali A. F dari kata force, gaya, M dari kata mass, massa, dan A dari kata acceleration, percepatan. Jadi di sini dari rumus tersebut kita ketahui bahwasanya A sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kita akan memasuki soal nomor 4. Soal nomor 4. Berikut ini beberapa organ manusia. 1. Paru-paru. 2. Jantung. 3. Pembuluh limfa. 4. Trakea. 5. Vena porta hepatica. Organ yang menyusun sistem transportasi adalah titik. Silahkan di pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Kita ketahui bahwasanya sistem peredaran darah itu ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Sehingga di sini diketahui bahwasanya terdapat jantung dan vena porta hepatica. Jadi kalau kita tinjau satu persatu, paru-paru merupakan sistem pernapasan. 2. Jantung merupakan sistem transportasi. 3. Pembuluh limfa merupakan sistem transportasi. 4. Trakea merupakan sistem pernapasan. Dan 5. Vena porta hepatica adalah sistem transportasi. Sehingga organ-organ yang menyusun sistem transportasi adalah yang D. 2, 3, dan 5. Kita akan memasuki soal nomor 5. Soal nomor 5. Terdapat 2 proses peredaran darah pada manusia, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil pada manusia yang tepat adalah titik. Silahkan di pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Kita ketahui pada gambar mekanisme peredaran darah kecil dan darah besar. Di bawah gambar terdapat alur peredaran darah kecil yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya dilanjutkan oleh peredaran darah besar yaitu 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Di soal yang ditanyakan adalah peredaran darah kecil, sehingga poin 1 yaitu bilik kanan, poin 2 yaitu arteri pulmonalis, poin 3 adalah paru-paru, poin 4 adalah vena pulmonalis, dan terakhir poin 5 adalah serambi kiri. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kita akan memasuki soal nomor 6. Soal nomor 6. Sebuah mobil maju dengan kecepatan awal 20 meter per second. Mobil tersebut dipercepat konstan setiap sekon menambah tambahan kecepatan 2 meter per sekon. Berapakah kecepatan mobil tersebut setelah bergerak 20 sekon? A. 40 meter per sekon. B. 15 meter per sekon. C. 49 meter per sekon. D. 60 meter per sekon. E. 10 meter per sekon. Silahkan di pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Kita ketahui bahwasanya VT sama dengan V0 ditambah A kali T. VT adalah kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah A percepatan dikali dengan T times waktu. Sehingga menghasilkan persamaan VT sama dengan 60 meter per sekon. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kita akan memasuki soal nomor 7. Soal nomor 7. W sama dengan F kali S. Dari rumus tersebut menunjukkan usaha yang dilakukan oleh suatu gaya tergantung pada titik. A. Gaya dan perpindahan. B. Kecepatan dan perpindahan. C. Gaya dan percepatan. D. Gaya dan kecepatan. E. Gaya perpindahan. Silahkan di pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya.
Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Dari persamaan kita ketahui W itu dari kata work, W-O-R-K, kerja. Sama dengan F dari kata force, gaya, dengan S dari kata space. Sehingga kita ketahui bahwasanya dalam rumus fisika S sama dengan W per F. Di soal yang ditunjukkan adalah usaha itu bergantung dari gaya dan perpindahan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita akan memasuki soal nomor 8. Soal nomor 8. Mekanisme pernapasan manusia terjadi karena pengaruh kontraksi dan relaksasi otot tulang rusuk dan otot diafragma. Pemasukan udara pernapasan terjadi apabila titik. A. Otot antar tulang rusuk dalam dan otot diafragma berkontraksi. B. Otot perut dan otot antar tulang rusuk luar berkontraksi. C. Otot antar tulang rusuk luar dan otot diafragma berkontraksi. D. Otot diafragma berkontraksi dan otot antar tulang rusuk luar berrelaksasi. E. Otot dinding perut dan otot diafragma berkontraksi. Silahkan di pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Kita ketahui bahwasanya kata kunci dari soal nomor 8 adalah memasukkan udara atau biasa disebut dengan inspirasi. Pernapasan dada itu ada 2 fase, yaitu fase inspirasi dan ekspirasi. Sama halnya dengan pernapasan perut itu ada 2 fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Masing-masing fase itu memiliki ciri-ciri. Sehingga dari keterangan gambar yang ada, maka option E salah. Karena yang bekerja bukan otot dinding. Untuk selanjutnya, option D salah. Karena yang inspirasi itu seharusnya bukan otot tulang rusuk luar berrelaksasi, namun otot tulang rusuk dalam berkontraksi. Nah, selanjutnya yang C. Salahnya adalah otot antar tulang rusuk luar seharusnya dalam. Selanjutnya yang B adalah otot perut. Jadi, kesimpulannya adalah jawaban soal nomor 8 adalah yang A. Otot antar tulang rusuk dalam dan otot diafragma berkontraksi. Otot antar tulang rusuk dalam itu warnanya biru. Kita cocokkan dengan gambar yang memiliki fase warna biru, yaitu fase inspirasi pada pernapasan dada. Dan selanjutnya, otot diafragma berkontraksi itu memiliki garis warna hijau. Itu kita cocokkan dengan keterangan gambar yang berwarna hijau, yaitu fase inspirasi pada pernapasan perut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita akan memasuki soal nomor 9. Soal nomor 9. Secara anatomi, dinding yang paling tipis pada organ sistem respirasi adalah alveolus. Hal ini berkaitan dengan titik. A. Perubahan volume paru-paru. B. Keluar masuknya udara. C. Proses difusi gas. D. Memperluas permukaan paru-paru. E. Keelastisitasan paru-paru. Silakan di pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita mencari jawabannya. Kita ketahui bahwasannya struktur pembentukan alveolus itu ada 3 sel utama, yaitu squamous alveolar dengan tipe 1, kemudian sel alveolar besar tipe 2, dan yang terakhir adalah sel-sel epitel squamosa, yaitu pembentuk kapiler. Selanjutnya berfungsi untuk difusi gas, yang dimana 70% fungsi dari paru-paru. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita akan memasuki soal nomor 10. Soal nomor 10. Pada gerak semu matahari, seakan-akan matahari bergerak dari timur ke barat. Hal menyebabkannya adalah titik. A. Gerak matahari lebih cepat. B. Periode rotasi bumi lebih singkat. C. Bumi berputar mengelilingi matahari. D. Bumi berotasi dari barat ke timur. E. Bumi berputar pada porosnya. Silahkan di pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Kita ketahui bahwasanya gerak semu matahari adalah seolah-olah matahari terbit dari timur pagi hari, kemudian terbenam di waktu senja di bagian barat. Hal ini dikarenakan adanya gerak semuan matahari seakan-akan
Mereka melawan rotasi bumi yaitu dari barat ke timur. Sehingga dari dua artikel yang ditampilkan, maka kesimpulan yang paling tepat untuk jawaban soal nomor 10 adalah yang D. Bumi berotasi dari barat ke timur. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon bantuan subscribe-nya agar saya semangat bikin konten pembahasan soal P3K. Bagi teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube saya doakan lulus P3K tahun ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam hangat dari saya, Andika Prasetya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.